Dunia baru saja menyaksikan pertunjukan kekuatan militer paling serius sejak Perang Dingin. Rusia, di bawah pengawasan langsung Presiden Vladimir Putin, telah menggelar latihan kesiapsiagaan pasukan nuklir strategis. Manuver besar-besaran ini adalah tandingan langsung dari latihan nuklir yang digelar NATO, yang bernama Steadfast Non. Latihan Rusia melibatkan seluruh triad nuklir darat, laut, dan udara, melalui peluncuran rudal balistik antar benua Yars dan Sineva. Ini bukan latihan biasa, ini adalah pesan yang sangat keras kepada Washington dan Brussels. Mengapa Putin menekankan latihan ini? Terencana, padahal NATO baru saja selesai bermanuver? Apa arti ancaman kekosongan total pembatasan senjata nuklir pasca perjanjian New START? Dan bagaimana ketegangan ini dipengaruhi oleh penolakan mendadak Presiden AS Donald Trump untuk bertemu Putin? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah langkah eskalasi yang mendekatkan dunia pada risiko konfrontasi nuklir. Triad nuklir Rusia, darat, laut, udara. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa latihan ini melibatkan ketiga komponen dari triad nuklir, yang menjamin kemampuan Moskow untuk membalas serangan dari mana saja. Darat, ICBM peluncuran rudal balistik antar benua Yars dari Kosmodrom Plesetsk di utara Rusia. Rudal Yars adalah tulang punggung kekuatan darat Rusia. Laut, SLBM peluncuran rudal balistik Sineva yang ditembakkan dari kapal selam bertenaga nuklir Bryansk di Laut Barents. Komponen laut adalah yang paling sulit dideteksi. Udara, pengebom jarak jauh pesawat pengebom jarak jauh Tu-95MS juga menembakkan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara. Kremlin mengklaim bahwa latihan tersebut berhasil menguji kesiapan sistem komando dan kendali militer, menegaskan bahwa semua tujuan telah tercapai. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa alat penangkal nuklir Rusia dalam kondisi prima. Tandingan NATO, Steadfast Non dan sikap Eropa. Latihan Rusia ini secara eksplisit adalah tandingan dari manuver serupa yang digelar NATO, Steadfast Non. NATO mengadakan latihan pencegahan nuklirnya lebih dari seminggu sebelumnya. Skala NATO, latihan NATO melibatkan sekitar 70 pesawat dari 14 negara sekutu. Pesawat-pesawat tersebut beroperasi dari pangkalan udara di Belanda, Belgia, Inggris, dan Denmark. Tujuan NATO, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menegaskan tujuan latihan ini. Latihan tersebut dilakukan karena membantu kita memastikan bahwa penangkal nuklir kita tetap kredibel, aman, terjamin, dan efektif semaksimal mungkin. Meskipun NATO bersikeras latihan mereka, tidak terkait dengan peristiwa dunia terkini. Korelasi waktu antara manuver NATO dan respons triad nuklir Rusia menunjukkan ketegangan yang mendalam dan saling curiga. Ini adalah siklus eskalasi yang mendorong kedua belah pihak untuk terus memperbarui dan memamerkan kemampuan nuklir mereka. Ancaman kekosongan New START dan sikap Trump. Dalam konferensi video latihan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyinggung masa depan perjanjian New START. Perjanjian yang membatasi persenjataan nuklir AS dan Rusia ini akan berakhir pada Februari 2026. Ryabkov mengeluarkan peringatan serius, jika AS menolak proposal New START, akan terjadi kekosongan total dalam hal pembatasan senjata nuklir dan ancaman nuklir yang semakin besar. Komentar ini datang di tengah situasi diplomatik yang dingin. Presiden AS Donald Trump baru saja membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Putin di Budapest, dengan alasan ia tidak ingin pertemuan itu menjadi buang-buang waktu. Pesan Ryabkov jelas, Rusia membutuhkan jaminan dari pemerintahan AS berikutnya mengenai kelanjutan dialog dan meninggalkan sikap permusuhannya. Dengan pembatalan pertemuan Trump, ketidakpastian diplomatik ini semakin meningkatkan risiko kekosongan senjata nuklir. Latihan triad nuklir Rusia ini tidak hanya tandingan simbolis, ini adalah demonstrasi kesiapan untuk membalas serangan. Kita ingat, latihan serupa Oktober lalu diikuti dengan pembaruan doktrin nuklir Rusia, 2 hari setelah Presiden AS saat itu, Joe Biden, memberikan persetujuan kepada Ukraina untuk menyerang target jauh di dalam Rusia dengan senjata AS. Ini adalah strategi Putin. Menunjukkan kapabilitas nuklir adalah cara utama untuk mencapai tujuan penangkalan strategis dan menegakkan paritas nuklir dengan AS. Tantangan bagi komunitas global sekarang adalah mencegah spiral eskalasi ini. Kegagalan untuk memperbarui perjanjian New START akan menghidupkan kembali perlombaan senjata nuklir tanpa batas. Di tengah perang di Ukraina dan ketegangan diplomatik yang tinggi, risiko salah perhitungan telah meningkat secara eksponensial.